Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dari makam Sunan Giri, sekarang kita menuju ke tempat berikutnya, ke makam Syaikona Cholil Bangkalan. Ini kita perjalanan, ini sekitar jam 7. Kiai Haji Muhammad Cholil bin Abdul Latif atau Mbah Cholil. Beliau adalah ulama besar Indonesia yang berasal dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Karenanya di belakang namanya ada nama Bangkalan. Mbah Cholil juga dikenal dengan sebutan Syaikona Cholil Bangkalan. Penyebutan Syaikona di depan namanya merupakan suatu bentuk penghormatan karena beliau adalah guru dari para syekh atau ulama di tanah air. Tentunya sudah tak terhitung santri-santrinya yang kemudian hari menjadi ulama besar dan sangat berpengaruh di Republik ini. Salah satu santri beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sering kita dengar di kalangan NU. Ya, beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Syaikona Cholil atau biasa disebut dengan Mbah Cholil lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Ia berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Kakek Mbah Cholil ialah Kiai Hamim. Kiai Hamim ialah anak dari Kiai Abdul Karim. Sedangkan Kiai Abdul Karim adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sedangkan Sayyid Sulaiman sendiri adalah cucu dari Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau ayah Mbah Cholil atau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek moyangnya. Oleh sebab itu, beliau dididik ayahnya dengan sangat ketat. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan bakat yang sangat istimewa, terutama dalam ilmu-ilmu fikih dan nahwu. Beliau sangat istimewa dalam mempelajarinya. Oleh sebab itu, untuk lebih memperdalam ilmu fikih tersebut serta ilmu lainnya, beliau dikirim ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Beliau dikirim oleh ayahnya ke berbagai pesantren. Sekitar tahun 1850-an, ketika usia beliau menjelang 30, Mbah Cholil belajar pada Kiai Mahmud Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Setelah dari Pondok Langitan, Tuban, Jawa Timur, beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Kemandirian Mbah Cholil
juga tampak ketika ia ingin menimba ilmu ke Mekah. Karena pada masa itu belajar ke Mekah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya itu, lagi-lagi Mbah Kholil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tua, apalagi meminta ongkos kepada orang tuanya. Akhirnya pada tahun 1859 Masehi, saat usianya mencapai 39 tahun, Mbah Kholil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Mbah Kholil menikah dahulu dengan Nyai Asyik, yaitu anak perempuan Lodro Putih. Di Mekah, Mbah Kholil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani, dan beberapa sanad hadis yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi. Mbah Kholil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjid Al-Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Oleh karena itu, tidak heran kalau beliau kemudian lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermadzhab Syafi'i. Sewaktu berada di Mekah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Kholil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul niat bersama rekan-rekannya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Saleh As-Samarani atau Kiai Saleh Darat, menyusun kaidah penulisan huruf Arab Pegon. Huruf Arab Pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Sepulang dari tanah Arab, Mbah Kholil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan torekoh. Pada akhirnya ia dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Namun setelah putrinya Siti Khotimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntoha, pesantren di desa Cengkuban itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Mbah Kholil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, yaitu sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Di tempat yang baru ini, Mbah Kholil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hasyim Asy'ari dari Jombang. Mbah Kholil sendiri wafat pada tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah
atau 1925 Masehi. Alhamdulillah, setelah kita menempuh 2 jam perjalanan, sekitar 2 jam perjalanan dari makam Sunan Giri, kita telah sampai di komplek makam Syaikona Kolil Bangkalan. Ini tadi suasana parkiran untuk jamaah. Ini kita sedang menuju ke makam Mbah Kolil Bangkalan. Itu terlihat kubah masjidnya, dan kita berjalan dari parkiran bis kira-kira 200 meter ya. Jadi ini kita masih pagi, sekitar jam 9, jadi masih tampak lenggang. Lihat suasana kanan kiri, banyak para pedagang yang mencoba untuk mengais rezeki dari makam Syaikona Mbah Kolil Bangkalan. Terdengar sayu-sayu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan dari masjid ya, masjid Mbah Kolil Bangkalan. Ya, ini adalah halaman masjid dari Mbah Kolil Bangkalan ya. Kita lihat kondisi situasi pagi ini masih lenggang, masih belum banyak pengunjung karena ini masih pagi sekali. Jadi seperti ini kondisinya, dan halamannya luas banget. Ini luas, dan terlihat beberapa jamaah yang mungkin ingin mengabadikan momen-momen di makam Syaikona Kolil Bangkalan. Ini adalah situasi di dalam masjid ya. Jadi makamnya itu di depan, di dalam masjid terlihat para jamaah begitu khusyuk untuk mendoakan dan juga mencari berkah barokahnya. Ini ornamen-ornamen yang ada di dalam masjid begitu indah sekali dan begitu megah. Jadi seperti ini situasi di dalam masjid makam Mbah Kolil Bangkalan ya. Likuli haulim minal ahwa limuqtaimi ya Rabb
Bibil Mustafa balik maqam. Apa nih? Ya mungkin karena sekali ornamen ini loh, sudah saya. Terima kasih sudah mengikuti kami dari perjalanan ini. Semoga bisa menjadi menambah wawasan dan referensi, dan mudah-mudahan juga kita selalu diberikan tambahnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يريدون أن يتخذوا